Presiden Joko Widodo memperingatkan masalah pangan saat ini menjadi persoalan yang harus dihadapi banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Hal ini terjadi lantaran semakin banyaknya negara yang menghentikan ekspor bahan pangannya untuk kebutuhan dalam negeri sendiri. Dunia saat ini tengah menghadapi ancaman krisis pangan global. Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi krisis pangan adalah dengan mengamankan stok pangan nasional. Lalu bagaimanakah upaya FAO mendorong still stay the same. Stay down from the jump and they never change. Man, it's a moment I could never trade. Yeah, I told my moms not to stress no more. Go hit the Bentley store and no credit card debts no more. I bought the crib and it's an escrow now, so you don't never have to worry about how you gon' pay rent no more. I put my team in position, now they making a killing. Stacking blue faces straight to the ceiling. Out in Vegas, I'm with them, ordering bottles of the Ace when they send them. Till it ain't enough space up on the table to fit them. Go ahead and raise a cup up for all my day ones. 2 middle fingers for the haters. Life's only getting greater. Straight up from nothing we go. Higher than the highest skyscraper. No little league we major. The proof is in the paper. We put the good in the good in the good life. We put the good in the good in the good life. I said the good life. Now we alright. Pour some Clico in a glass, have a toast to success. No looking back from here, no more being broke and distressed. I put my heart into this game like I open my chest. We only pray for more M's while you hope for the best. We make these plays, man, I'm finessing these checks. Time's up for everybody, I'm collecting Odets. And I swear this champagne just tastes better on jets. I'm just out here being great, man, this is real as it gets. I put my team in position, now they making a killing. Stacking blue faces straight to the ceiling. Out in Vegas, I'm with them, ordering bottles of the Ace when they send them. Till it ain't enough space up on the table to fit them. Go ahead and raise a cup up for all my day ones. 2 middle fingers for the haters. Life's only getting greater. Straight up from nothing we go. Load up. Higher than the highest skyscraper. No little league we major. The proof is in the paper. You know, we put the good in the good in the good life. the good life. The good in the good in the good I life. said the good life. The bad in the past, now we alright. We alright. Damn right, from the bottom we rise so high. Now we cutting skylights. We building.
Baik ibu-ibu semua, ibu-ibu yang cantik ya, walaupun umurnya udah lama ya Bu ya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah, di mana hari ini kita diberikannya kesehatan sehingga kita bisa menghadiri ya agenda kegiatan pengabdian masyarakat yang kami laksanakan dari Fisik USU. Ya Bu, jadi kami sangat berterima kasih ya kepada ibu-ibu yang sudah hadir dalam kegiatan pengabdian masyarakat kami, walaupun banyak kekurangan nanti di dalamnya. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu lagi, kita mulai aja. Kesulitan yang dihadapi selama melakukan cocok tanam misalnya, kayaknya nanam cabai di sini nggak cocok deh gitu. Atau tanahnya kayaknya nanamnya terlalu sempit, aku pengen itu yang bentuknya vertikal gitu, yang ke atas gitu ya. Ada nggak ibu-ibu yang sudah menerapkan gitu? Halaman tuh apa ibu ya? Iya, lama berarti. Baik Bu, jadi sebelumnya kita mau lupa juga ya Bu ya perkenalan jurusan kita. Jadi kita jurusannya sebenarnya sosiologi Bu. Enggak ya expert banget di pertanian ya Bu ya. Jadi kita ingin menggerakkan aja sih ibu-ibu ini bisa atau mau ya untuk tanam seperti itu. Tapi terkait dengan keluhan ibu tadi misalnya kayaknya daunnya ini deh, kita punya, saya pernah dengar ya Bu ya, ekoenzim gitu ya. Mungkin ibu-ibu juga sedang melaksanakan di sini. Nah kalau katanya ya pakai ekoenzim itu dia lebih sehat gitu ya ekoenzimnya. Cuma kan butuh usaha sih untuk bikin ekoenzim ini ya Bu ya. Jadi kita juga di sana juga ada proyek ekoenzim itu ada di tempat tinggal di Batubara. Oke, Citra buat di sini ya Bu ya. Citra buat di sini. Kemudian nanti Najwa bantu mengutip ya semua pendapat dari ibu-ibu, kira-kira kesulitannya apa sih gitu ya, strategi selama ini nih kesulitan selama bercocok tanamnya itu apa gitu? Itu hama yang penting, jadi batangnya itu ada hama penting, binatangnya binatang penting gitu di batangnya itu, lihat Cuaca bisa ya? putih dia kayak apa? Boleh Bu, lebih dari itu boleh. Semua. Iya, iya. Ini apa ya Bu? Kalau saya bikin di dalam rumah. Iya. Dalam rumah itu kan ada ini ya, ada dapur. Selama proses semua itu paling saya kenalin aja deh buat itu juga. Kalau kita kena panas ya. Bu, saya izin berdiri ya Bu. Nah, jadi saya bacakan Bu. Perempuan itu dia punya peranan penting, ya nggak Bu? Dia peranan penting dalam produksi pangan. Kan kita ya Bu, mulai dari proses beli ke pajak, misalnya beli ke pajak gitu ya, atau kita bilang kan kita yang tahu. Apa pasti ada ya? Pasti cuma bangku ya, bangku. Cuma kan yang beli yang produksi itu kan kita yang masak gitu ya. Ada umumnya kan kalau di negara kan seperti itu. Jadi berikut materi yang disampaikan pada kegiatan sosialisasi. Mari kita bahas alasan pentingnya peran perempuan dalam upaya diversifikasi dan kemandirian pangan.
Peran perempuan untuk ketahanan pangan oleh tim pengabdian masyarakat. Apa itu ketahanan pangan? Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, yang aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Pentingnya menjaga ketahanan pangan. Yang pertama, dalam hal mencegah kelaparan dan krisis pangan. Yang kedua, meningkatkan kualitas hidup. Dan yang ketiga, menjaga kestabilan ekonomi keluarga. Yang keempat, mampu bertahan dan pulih dari situasi rumit, bencana alam. Yang kelima, mengurangi ketergantungan impor pangan. Bagaimana peran perempuan dalam produksi pangan rumah tangga? Yang pertama dapat kita lihat dari pengelolaan lahan. Perempuan sering terlibat dalam pengelolaan lahan, termasuk penanaman, perawatan tanaman, dan panen. Mereka juga terlibat dalam persiapan tanah dan pemilihan benih. Dalam hal penyimpanan dan pengelolaan pangan, perempuan banyak terlibat dalam penyimpanan, pengelolaan, dan konservasi pangan, seperti membuat makanan olahan, pengeringan, dan pengemasan. Perempuan sering kali terlibat dalam menyebarkan pengetahuan tentang teknik pertanian dan praktik terbaik kepada anggota keluarga dan komunitas. Yang ketiga, pada pengelolaan perawatan tanaman dan ternak. Mereka memelihara tanaman dan ternak, memastikan kebutuhan mereka terpenuhi, dan mengatasi masalah penyakit dan hama. Perempuan memainkan peran penting dalam menjamin ketahanan pangan keluarga dan komunitas, membantu memastikan bahwa pangan yang tersedia cukup dan bergizi. Lantas, apa saja tantangan yang dihadapi oleh perempuan? Yang pertama adalah akses. Yang kedua, kurangnya pelatihan. Yang ketiga, beban kerja. Yang keempat, teknologi. Pada akses, perempuan mengalami keterbatasan terhadap tanah, kredit, alat pertanian, dan input produksi lainnya. Yang kedua, kurangnya pelatihan. Kurangnya pelatihan teknis mengurangi kemampuan perempuan untuk menerapkan praktik pertanian modern dan berkelanjutan. Yang ketiga, beban kerja. Beban kerja yang berat dan tanggung jawab ganda dalam pekerjaan rumah tangga dan pertanian. Yang keempat, teknologi. Keterbatasan akses ke teknologi modern yang dapat meningkatkan efisiensi dan hasil produksi.
baru tumbuh ya kan Bu. Bombay na tuh. Nih. 어느 날 그대와 함께한 시간들 햇살 속에 반짝이는 그대의 미소 눈을 감아도 떠오르는 그 순간 우리의 발자국은 영원히 남아 달콤한 추억 그대와 나 시간이 멈춘 듯한 그날들 그리움 속에 피어나는 사랑 우리의 마음속에 영원히 남아 여름밤 별빛 아래 속삭임
Mbak Ratnawati dan beliau mengucapkan terima kasih kepada Universitas Sumatera Utara, Fakultas Sospol yang telah memberi pengabdian ke masyarakat di daerah kami, Serotan, Kecamatan Percucian, Kabupaten Deli Serdang. Sehingga dapatlah kami semoga tanaman kami di terong ini dapat berhasil dan bermanfaat untuk menambah pendapatan keluarga dan menambah penghasilan kami dan kami bisa sejahtera. Pengertian singkat tentang pengabdian kepada masyarakat dengan tema ekonomi dan sosial. Pengabdian masyarakat dengan tema pengabdian ekonomi dan sosial merujuk pada kegiatan yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau lembaga untuk memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam aspek ekonomi dan sosial. Pengabdian ekonomi dan sosial ini dapat dilakukan melalui berbagai bentuk kegiatan seperti pelatihan keterampilan, bantuan sosial, pengembangan usaha mikro, program pemberdayaan masyarakat, dan kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya. Dengan demikian, pengabdian ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera, mandiri, dan berdaya saing, serta memperkuat nilai-nilai sosial yang positif dalam masyarakat. Adapun manfaat pengabdian masyarakat dengan mengusung tema ekonomi dan sosial ini, yaitu pertama, peningkatan kemampuan ekonomi. Pengabdian masyarakat dalam aspek ekonomi dapat membantu meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat melalui pelatihan keterampilan, pemberian modal, atau dukungan dalam pengembangan usaha. Manfaat kedua adalah pemberdayaan sosial. Dalam aspek sosial, pengabdian masyarakat dapat memperkuat tatanan sosial masyarakat, termasuk membangun relasi yang baik antar anggota masyarakat, memperkuat nilai-nilai sosial seperti toleransi, empati, dan saling membantu, serta membantu mengatasi berbagai masalah sosial yang dihadapi masyarakat. Manfaat yang ketiga adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Melalui berbagai program pelatihan dan pendidikan, pengabdian masyarakat dapat membantu meningkatkan kualitas SDM masyarakat, baik dari aspek keterampilan maupun pengetahuan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan daya saing masyarakat dalam ekonomi global. Yang keempat, pembangunan masyarakat yang berkelanjutan. Pengabdian masyarakat dapat membantu membangun masyarakat yang lebih tangguh dan berkelanjutan, dengan fokus pada pembangunan yang berimbang dari aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Manfaat yang kelima ialah memperkuat solidaritas dan kebersamaan. Pengabdian masyarakat dapat memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas di antara anggota masyarakat, membantu membangun komunitas yang lebih erat dan saling mendukung, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi dan sosial. Manfaat yang terakhir adalah mengurangi kesenjangan sosial. Melalui berbagai program bantuan dan pemberdayaan, pengabdian masyarakat dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat, memberikan kesempatan yang lebih setara bagi semua anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Penting kan pengabdian masyarakat?